ini ket pertama. Oh, lama mas. Lah, dia gua turunnya ngobrol-ngobrol apa? Pak ngomong, apa? Kayak pencerahan. Aneh pak gitu aja. Pak ini malah gudang ya pak. Pencerahan. Ya sharing aja tuh pak ya. Ya yang bertanyakan apa? Nah, awalnya istilahnya Pak M sih. Ya kalau laku ini kan tentang mengaji diri sejati toh Pak. Diri sejati kita itu ya, nah orang Jawa mengatakan sedulur papat kali mau pancer ya. Sedulur papat kali mau pancer itu ya isi sejatinya diri manusia yang hidup, yang sifat dan sikapnya itu saat mengibadahkannya itu yang menggunakan sifat dan sikapnya sedulur papat kali mau pancer niku piyambak Pak. Yaitu berikut namanya iman. Tapi kebanyakan orang bilang iman tuh kan yo percaya, enggak. Percaya itu kan perlu proses. Karena dipercayai demit kan, yang dipercayai kesusahan dalam hari-hari yang diterima oleh penderitaan, berarti Tuhannya penderitaan ya. Nah, sehingga yang dimaksud iman itu janjane ya sifatnya daripada sedulur papat kali mau pancer piyambak nih. Dan niku kebanyakan orang menggunakan diri sejatinya itu untuk kegunaan kesaktian, yaitu menjadi masalah. Yang dibilang sedulur papat niku ya sukma kita niku, berikut yang terbuat dari esensi kesaktian Tuhan. Jadi semua kesaktian Tuhan itu ada di sukma atau sedulur papat niku wau. Kalau orang Jawa mengatakan kakang kawah di hari-hari gedek buser, atau malaikat Jibril, Mikael, Israfil dan Israfil, atau mutmainah, Aluwama, Amara dan Supia, atau sari-sari patinya air, angin, api dan tanah, podo wae. Lah dibalik 4 malaikat ini berikut mewakili 8 malaikat. 8 malaikat mewakili 16 malaikat terus sampai berapa ratus malaikat. Pemimpinnya yang 4 niku wae. Nah, berikut namanya sedulur kita. Lah pancer niku hidup atau ruhnya Tuhan atau urip ya, atau guru sejati. Yaitu pancer. Lah yang kebanyakan tidak tahu pada manusia itu dimana sifat aslinya sedulur papat kali mau pancer ini mas, yang akhirnya manusia itu lupa akan kesejatiannya. Nah, sehingga dalam laku ini kita diingatkan lagi untuk mengingat sejatinya sifat asli daripada sedulur papat kita. Karena berikut nanti kalau sampai pribadi tidak tahu jalan pulang, kasarannya mati ya nak amam. Ya yang nyasak-nyasaknya sukma nih. Sukma ini kan kalau di dalam tubuh namanya sukma ya. 4 anasir yang manunggal namanya sukma. Manunggalnya dalam tubuh. Dan di luar tubuh namanya arwah. Nah, sering dikatakan kan renek, roh Tuhan gentayangan renek mas. Yang ada kan arwah gentayangan itu loh yang menderita. Nah tubuh mas, nah tubuh dan raga, casing itu. Nah berikut tubuh ini adalah bentuk karya cinta kasih sayang Tuhan. Jadi semua yang berwujud ini adalah bentuk karya cinta kasih sayang Tuhan. Kelontongan ini bentuk karya supaya adanya perwujudan ya. Nah dari perwujudan inilah nanti orang bisa mengenal Tuhan atau hidup.
Karena semua yang nyata ini, yang kelihatan, yang terdengar, tercium, yang berwarna, itu pasti ada kahanane, ada keadaannya, ada Tuhan di situ, ada hidup. Jadi Tuhan ini neng asbak bareng. Jadi tidak ada Tuhan di situ. Nah, sehingganya Tuhan benar, tidak ada daun kering yang jatuh ke bumi yang tidak beliau ketahui. Bener lah, Mas. Oh, dia ada di mana-mana. Itu kalau kesadaran Tuhan. Nah, nanti kalau pribadi mengetahui diri sejati, kita ini tidak mungkin tahu terkait diri kita. Terkait apa? Kita dari mana? Di dunia ini itu apa semestinya? Dan nanti pada akhirnya kita harus kembali kemana nih, harus tahu. Janjane kalaupun ada kata mantra buka siapa Tuhanmu itu, ya ditanya saat ini. Alam kematian janjane ini alam di mana hidup itu terbungkus dengan jasad nih lho, Pak. Nah, alam kehidupan sebenarnya di mana orang mati, orang awam mengatakan mati, tapi itulah hidup kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi adanya pertanyaan siapa Tuhanmu, kalau memang ada pertanyaan itu siapa Rasulmu, ya saat ini, bukan nanti. Nanti itu tinggal menerima. Apa hasilnya? Logikanya, Mas, lah orang mati kok ini kan mungkin toh, Pak. Nah, ini mungkin akan didengarkan orang di luar sana itu aneh bagi orang yang tahapannya baru awal, Pak. Tapi kalau di tahapan orang teman-teman yang laku spiritual, menurut saya tidak aneh. Sehingga Syekh Dinar mengatakan, kalau beliau mengatakan mati, janjane nak wong awam mengatakan hidupnya orang ini. Tapi saat dia bilang hidup, bagi orang awam mengatakan itu mati. Jadi saat terus terkubur dalam jasad ini, ya inilah ditanya siapa Tuhan kita. Dan kita harus tahu kita dari mana, harus tahu, dan harus bagaimana kita di dunia harus tahu. Nah, untuk tahu begini syaratnya orang harus tahu diri. Ya, tahu diri, ya, mengenal sejatinya diri kita, sehingga nanti kita itu tahu janjinya aku ning donya ki sebagai ini dan harus begini. Dan nanti kalau pada akhirnya saya kembali ke pangeran, tahu jalannya. Nah, inilah supaya di dalam semesta ini, alam ngasopodo ini, kita menemukan jalan yang lurus. Kisah ambil Al-Quran kayak dia janjane entek-entek iki golek dalan lurus. Yo diremet ning Al-Fatihah tok kae. Nek dalane lurus, mesti menemukan suatu cinta kasih sayang. Lah, Tuhan itu hanya bisa dikenal dengan sentuhan cinta kasih sayang. Nah, Mas ora iso. Jadi Tuhan itu hanya bisa didekati orang-orang yang berjiwa cinta kasih sayang. Lah, cinta kasih sayang itu ada di sifat dan sikapnya sedulur papat kali mau pancer. Apa itu, Mas? Sifat aslinya sedulur papat kali mau pancer itu, saudara kita yang dari air, itu sifat aslinya itu dia itu selalu pasrah. Jadi orang kalau selalu memasrahkan hidupnya kepada kehidupannya kepada hidup, itu janjane udah pintu pertama ya, Mas. Untuk dia itu bisa masuki dimensi pintu berikutnya. Yang kedua, itu sifatnya menerima. Menerima apa? Menerima kenyataan hidupnya. Lah, untuk pasrah ini kan sulit, Mas. Buktinya saat kita mempunyai cita-cita juga akhirnya nggak dipasrahkan. Yang ada apa? Diupayakan. Lah, ini masalah. Contohnya, Mas, si A punya cita-cita jadi dokter. Dia pengupayaannya itu mati-matian, Mas. Karena pengupayaan mati-matian itu akhirnya yang dilakukan itu atas dengan syahwat atau dengan nafsu atau dengan ego dan arogansi. Pamrihnya apa? Jadi dokter. Di situ sikut kanan sikut kiri, Mas. Padahal kita cukup apa yang kita citakan, kan Tuhan tahu. Ya udah dilepas.
Selanjutnya kita memproses jadi dokter itu dengan apapun keadaan itu kita berbuat sebaik-baiknya. Jadi ada kerjasama sama Tuhan. Jajane Tuhan itu atau hidup itu sebenarnya aku ngerti urusan mulai pasrah none aku lah. Tapi tanya dia yang punya cita-cita itu gandoli, orang lepas ngono. Orang lepas sehingga itu Tuhan yo lambung kayaknya aku tapi mbok gandoli ngono yo rampungno dhewe. Jajane Tuhan itu Maha Sayang. Kan? Cuma tingkat kepasrahan ini kan nggak sembarangan kalau nggak dilatih. Contoh simpelnya gimana sih Mas? Saat kita mikul beban berat, pasrah gitu. Nah itu seperti itu mungkin gambarnya. Kadang-kadang kita ini nggak mau beban kecil kita pasrahkan gitu. Lah pasrah ini kurang lebihnya begitu. Tapi pasrah itu setelah ada upaya loh Mas. Kadang-kadang makna pasrah ini dimaknai dengan males. Ngurah Tuhan ya ngatur, tapi malas kerja. Ngurah untuk rezeki, tapi nama turu gitu, lu nggak bisa ya Matri. Ya dimaksud pasrah itu ada kerjasama antara secara fisik kita juga kerja sebatas manusia, secara hasil itu Tuhan. Ya di sini harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Pasrahnya sumelah ya sumelah. Lah detailnya ya saya nggak tahu, tapi detailnya saya nggak bisa jelaskan. Tapi yang jelas nanti kalau teman-teman mau tekun dilaku ini akan pasrah ngene. Jadi nanti pada tahapan patrap manembai kaulo Gusti atau pasrah kepada hidup itu, ya nanti di situ pas ada patrapannya ini maksudnya secara fisik seperti itu sifatnya itu ya pasrah. Dan yang berikutnya saudara kita yang dari angin itu sejatinya sifat aslinya niku menerima kenyataan hidup. Lah orang untuk menerima kenyataan itu tuh juga gak gampang. Contoh aku mau ki perene Mas naik motor janjani ya enak orang begitu teles terkumpul banget Mas pas jeglongan lah itu piyok no. Lah itu kan kenyataan hidup saya kena piyok itu. Lah itu kalau nggak sadar jancuk ngono kan. Tak buter tak antemi kan mungkin begitu Mas. Jadi lah kenyataannya begitu sudah diterima kasih saja karena ya piye nek. Kenyataannya seperti itu. Contoh lagi kehidupannya saya begini. Saya nggak pasrah karena orientasi pikiran saya keinginannya saya melihat orang yang kaya di atas saya sehingga kehidupan saya itu saya nggak bisa menikmati. Jadi sawang sinawang yang saya bandingkan terkait diri saya ini adalah orang di atas saya itu harusnya dijadikan cita tapi malah dijadikan suatu nafsu. Nah sehingga akhirnya saya nggak bisa menerima kenyataan hidup saya. Itu namanya tidak menunjukkan sikap dari sifat aslinya saudara kita yang dari angin. Nah seharusnya Mas saat kita mau menerima kenyataan hidup kita yang adanya terima kasih. Makanya di level agama tertentu banyak-banyaklah bersyukur. Jadi level tahapan laku ini untuk mengenal diri sejati ini ya jangan banyak berdoa. Itu berdoa itu yang nggak tepat malah kurang ajar. Lah Tuhan dikon-kon. Ya Tuhan kabulkanlah doaku. Pertama, jagalah rumahku kan gitu lah Mas. Kedua, ngono di absen, di centang. Jagalah anakku. Ketiga, laraskan bakalanku ngono. Yang keempat, tukokno mobil loh. Tuhan iki jan kowe iki tega. Tiba dikon-kon ngono. Lah orang kurang ajar itu. Makanya orang banyak berdoa itu orang kurang ajar. Tapi bila mana orang yang bersyukur itu marane dalu. Lah, di tahapan menerima kenyataan hidup ini kalau mampu yang adanya terima kasih. Lah kok Tuhan ra ngerti karepku lho sapa ngomong kan. Semisal anak kita kayak anak ya Mas. Saat dia tuh baik sama bapaknya apa-apa. Bapak iki kowe njaluk apa to, Nduk gitu. Sampai bapaknya sendiri itu nggak tahu, bingung. Dia sembarang lah Pak. Wah, bapaknya yang bingung.
Nah sama kalau kita sama Tuhannya terima kasih Tuhan diudewe itu ijazah lo apa loh. Tapi kan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi karena kita selalu menerima apapun yang diberikan Tuhan, ya Tuhan ini masukin. Saat kita jalan kaki, penderitaan kita itu Tuhan yang merasakan. Lah ini letak dasarnya menerima kenyataan hidup. Ini sulit mas, ya. Sulit ini. Level tingkat dewa mas. Lah buktinya mas, Nabi Muhammad itu kalau penerimaannya enggak jos, saat diludahi orang mukanya pasti ngomong jancuk. Tapi karena beliaunya orang suci, diludahi orang malah iku sebelah kira, kiwa idono neh lah. Lah karena cinta kasih sayangnya, penerimaannya. Dia paham janjane yang ludahi dia sapa. Lah saudara kita, yang ketiga adalah hidup itu sifatnya mempersilahkan Pak. Hidup ruh Tuhan itu sifatnya itu yuk mempersilahkan. Jadi dia itu kan sebenarnya apa-apa jawab gelem teman. Makanya sifat aslinya dia itu kan mempersilahkan. Jadi kalau dia ejawantakan pada pribadi kita, terus kono lah Tuhan, terserah kamu lah mau tidak. Jadi kita selalu mempersilahkan. Aku adalah ragamu, gunakanlah aku sebagai bentuk engkau menebar cinta kasih sayang pada ciptaanmu. Jadi Tuhan ini, kita mempersilahkan Tuhan untuk memakai raga ini, perantara. Nah Tuhan kan dibutuh rogo saya. Ya, Tuhan untuk memperkenalkan dirinya itu ya butuh rogo menungso. Lah maksud Tuhan, terus Tuhan ngomongin piye? Ya rasa ngomongan mas. Maksudnya berkata-kata kalimatnya teniki loh mas. Dalam wujud, nah, makanya mau era ke manusia sehingga Tuhan bisa berkata-kata. Ya, untuk menyampaikan kebenaran itu sehingga kita selalu mempersilahkan Tuhan mengambil kehidupan kita. Dengan begitu nanti bisa otomatis kita akan ingat saudara kita yang dari api sejatinya itu merasakan kenyataan hidup. Dalam merasakan kenyataan hidup itu apa? Yuk kehidupan kita itu kita mampu merasakan. Lah untuk yang mampu merasakan itu kan perlu kesadaran ya mas. Dan arah sadar kalau komangan orang mampu merasakan hidupnya. Nah, sehingga kita harus mampu merasakan hidup kita. Nah, berikut makanya orang yang hidup itu harus mampu ngrasakne uripe. Yang berikutnya, bila orang itu mampu merasakan hidupnya dengan cinta kasih sayang, berikutnya itu level tertinggi yaitu menebar kesadaran cinta kasih sayang Tuhan atau menyebar cinta kasih sayang hidup kita. Nah, makanya di situ dengan penyebaran cinta kasih sayang hidup kita dimanapun berada, sampai kapanpun, kepada apapun dan itu nanti kita mengenal Tuhan Pak. Karena Tuhan itu hanya bisa dikenal dengan bahasa cinta. Nah, orang-orang level di sini mesti apa ya? Adanya hanya cinta. Orang kok cinta kayak pacaran ketemu pacare langsung manuk ngadeg ngono kuwi ora cinta ngono kuwi ora Mas. Cinta tanpa nafsu. Piye to ya? Ya kuwi anggere dijelasne to wong rasa cinta sing lha makane iki jelasne kuwi piye? Nara laku. Iya mati. Nah, berikut 5 itulah Pak yang dibilang isi sejatinya raga manusia, yaitu sedulur papat kalimat pancar itu sifat aslinya ya pasrah kepada hidup, menerima kenyataan hidup sendiri sifatnya adalah mempersilahkan kenyataan, mempersilahkan hidup mengambil alih kehidupan kita. Yang keempat, mampu merasakan kenyataan hidup kita, dan yang kelima adalah menebar cinta kasih sayang hidup. Di luar ini berarti bukan dikatakan iman. Dan nanti terus begini,
Berarti kan kita mengenal diri nih, pasti mengenal Tuhan. Ya kehidupan kita ini jangan-jangan dikon ngene tok ya, ngene terus. Nah sehingga mungkin ini untuk pengawalan ya Pak ya, pengawalan kan ada kadang yang baru. Saya rasa juga sebagainya dijelaskan oleh Pak E. Ini mengulang ya Mas Tri. Nanti diwujudkan dengan bentuk sikap-sikap patrap Pak. Patrap. Pasrah itu sulit Mas. Lah engko aku piye Mas nager pasrah? Gini. Ini kalau di Jawa ini kayak pasrah ini apa di mana manembahi kawula Gusti ya Mas. Menerima kenyataan hidup itu kalau agak serem ngene iki. Manunggale kawula Gusti. Karena mempersilahkan kenyataan hidup itu kalau di bahasa kerennya ini malebure kawula Gusti. Lah merasakan kenyataan hidup itu sampurnane kawula Gusti. Lah menebar cinta kasih sayang hidup itu adalah sampurnane pati lan urip. Dan asasi dijenar mengajar tentang manunggali kawula Gusti lagi sampai sampurnane pati lan urip ya Mas. Lebih dhuwur to Mas. Pelajaran lebih dhuwur. Bukan berarti kita mengatakan paling tinggi dia, enggak, maksudnya dari pemahaman yang kita ajarkan ini adalah tinggi karena targetnya adalah sampurna jati atau bisa kembali kesankan parane dumadi. Tadi disampaikan oleh Mas Pri, memang yang kita kaji ini bukan masalah agama, bukan masalah keyakinan, golongan, organisasi. Yang kita kaji adalah tentang kesempurnaan hidup dan mati. Lah kok napa Mas kok sempurna? Bera nyangkut ta. Arwai bera nyangkutnya jembatan. Ora gentayangan. Agak paham ya Pak. Nah sebenarnya saat siapapun yang berjanji untuk masa siap untuk melakukan pengkajian diri tentang sedulur papat kalimo pancer yang mengatakan begitu, itu berarti udah janji sama hidupnya. Kok tipu? Lah iki masalah. Ngapusi Tuhan ya. Nah makanya ini perlu dikaji dulu. Nah, sehingga nanti Bapak kalau di kadangan ini baru jangan takut. Yang penting yang tidak dipahami disaringkan saja. Saya rasa juga nanti paham. Nonton Pak ya. Yang sudah dipahami ya diinformasikan untuk pemahaman kami bersama kan ngoten. Jadi saling memberi dan saling menerima. Makanya dalam laku ini nggak ada guru, nggak ada murid. Tapi kalaupun perlu guru ya sementara waktu. Lah, untuk bisa melakukan kesemuanya tadi itu hanya bisa dilakukan dengan kesadaran. Titik pencapaian tertinggi di agama Buddha adalah kesadaran murni. Gitu. Jadi kesadaran itu ulet-ulet sampai mumet lah ya. Lah, sedangkan kita patrap samadhi niku Pak sebenarnya membangkitkan atau mempertahankan kesadaran. Karena kesadaran itu berikut itu gerak-geriknya Tuhan. Jadi kalau kita tidak sadar, yo ketinggalan keretone Tuhan, ya Mas ya. Apakah hewan tuh nggak punya kesadaran? Punya Mas. Kita pun punya kesadaran, tapi kesadaran umum itu kesadaran naluri, insting kan Mas. Lah kesadaran ada 3 Mas, 3 level. Di alam bawah, perut ke bawah ini namanya kesadaran naluri. Itu
Wedhus duwe. Ciri-ciri kesadaran naluri itu gimana sih Mas? Di mana ada bahaya dia sikap untuk mempertahankan diri. Dia lapar cari makan. Hanya spontanitas, di mana tubuh merasakan itu dia melakukan saja. Yaitu nafsu semua. Dan untuk mendapatkannya itu ya nggak tahu mau nyuri, mau berkelahi, intinya saya dapat itu. Mau kawin ya kawin ya. Kucing kan kawin orang mikir anakku mbokku. Pakai butuhe kepengen kawin ya kawin. Lah kalau manusia seperti itu padha mbek kucing. Ya berarti kehidupannya masih menggunakan kesadaran naluri. Ya itu belum dikatakan manusia, Pak. Kepengen nesu wae ora berpikir-pikir. Sehingga nesune ora terarah. Mesti celemotan yang kono ngomongnya. Itu Mas. Nah, makanya jangan kita melakukan suatu kata-kata saat kita marah, mesti tidak tepat. Lah, kesadaran naluri ini kalau di manusia gimana Mas? Ciri-cirinya blegedeg. Blegedeg itu orang susah berkembang, ngeyel, fanatik, kaku. Pokoknya apa yang didogmakan itu ya sudah menjadi keyakinan. Dia nggak pikir pokoknya. Jadi dia itu nggak bisa memisahkan antara belajar dan berkeyakinan. Lah belajar itu boleh Mas, kita mengkaji apapun. Jangan hanya agama lain, lo kira dulu Mas, dipelajari kok. Sehingga mendapatkan ilmu setidaknya air ludah anjing itu najis memang. Tapi masih najis air ludahnya manusia. Nah kira kena tangan sudah dilap kan Mas. Nah sama tak idoni raine sampean kuwi. Ayo. Orone pol. Kuwi le dilapne kene nang jero kene lengape piye piye Mas? Ning atine iki sing ora iso dilap. Lah berarti kan air liur manusia lebih najis nek. Nah dengan pemahaman ini berarti kita mengambil pelajaran dari kire. Jadi akhirnya kita sama kire itu ora jadi musuh. Najis. Nah, kita akhirnya membenci. Nah, dengan begitu berarti ya Tuhan tidak sia-sia engkau ciptakan kire di dunia ini karena saya bisa mengambil ilmu di situ. Nah, berarti kan kita suruh belajar sama kire. Lah sama kire saja atau anjing saja kita dituntut untuk belajar, apalagi hanya beda agama. Terus fanatik. Lah ini tentunya dia belajarnya tidak universal. Ciri-ciri seperti ini pasti dia mencampur adukan antara keyakinan dengan belajar. Lah orang-orang seperti ini dia akan selalu hidup dalam golongan manusia lebam. Sifatnya destruktif, penghancur, tersinggungan, marah, apatis, blegedeg susah dikasih tahu, ngeyelan. Pokoknya nyebelin kalau ketemu orang. Ketemu getaran energinya beda, Pak. Hawan itu beda. Karena dia memancarkan energi-energi namanya perusak. Nah ini yang ada hanya nakut-nakuti orang. Kalau itu hantu, kalau masih berwujud manusia, kehadirannya dia itu selalu membuat ketidaknyamanan. Kan aku membela agama Mas, Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbar ini medeni wong. Ngopri tokone wong. Lah iki Allahu Akbar ngopri tokone wong. Menurut saya sih agama nggak mengajarkan tentang seperti itu. Berarti dia terdogma dengan fanatik. Ini ciri-ciri orang yang kehidupannya hanya di lingkup kesadaran naluri. Nah, ini begitu. Sehingga dilakukan tatrap atau sembahyang supaya kesadarannya naik. Karena kalau kesadaran nggak naik ke tingkat sadar, nggak diomong kayak apa rasanya nyambung. Nah orang-orang seperti itu harus ditransfusi energi positif saja, nggak usah diomongin. Nanti lama-lama dia akan tahu. Dan kalau dia melakukan ritual, wes poso sekian bulan, nah, puasa sekian jam. Nanti dengan sendirinya dengan lakukan itu dia energinya naik ke tingkat sadar atau ke tingkat dada sini. Ya saat dia sadar, oh iya ya menghancurkan tokonya orang itu salah. Dia sadar Mas. Dia mendapatkan percikan cahaya ilahiyah yang bernama cahaya sadar. Dan ekonomi kayak sedih wejang. Dikasih tahu kayak nyambung.
karena sudah jadi manusia. Jadi di sini saat dia sadar, iki sadar loh iki rawannya meduk meneh mas ya, rawan meduk jadi nggak sadar nih. Setelah sadar, oh iya ya, menghancurkan tokonya orang lain, mencuri istrinya teman, ya, itu salah. Saat dia tidak melakukan pencurian pacarnya teman, tidak ngeprui toko, itulah dikatakan kesadaran. Nah, level keempat dia akan mendapatkan namanya kesadaran murni atau kemarifatan. Inilah orang Buddha mengatakan yang dikejar adalah kesadaran murni. Ini tempatnya orang makhluk suci. Nah, ini nggak bisa dijelaskan rasanya. Ya, supaya orang merasakan mah dia melakukan tadi. Nah, orang lakoknya kan iso. Nah, sehingga ilmu Jawa itu ketemunya ilmu kanthi laku. Dan arah laku yang bulat ning kesadaran naluri, bulat dadi mblegedhek. Isinya ngeleng-ngeleng koncone we. Temennya mau jalan sesat we yang kafir we yang. Pokoknya sesuatu nggak sama dengan agamanya, nggak sama dengan prediksinya dikatakan sesat. Dalam level kesadaran murni ini sudah tidak dirana baik buruk mas. Adanya baik buruknya adanya di kesadaran sadar atau di dimensi manusia. Lah, di baik buruk ini harus kita lewati mas, supaya menjadi kebenaran. Lah, monggo mas, kebenaran inilah yang dikatakan tidak baik dan buruk ya mas. Nah, contohnya siapa? Saat Nabi Khidir membunuh anak kecil itu, itulah kebenaran. Saat Sunan Kalijogo mencuri ya mas, itulah kebenaran. Tapi jangan coba-coba kalau kita belum melalui level 5 tadi itu, yang pasrah, menerima, mempersilahkan, merasakan dan menyebar cinta kasih sayang. Jangan mencoba, nanti hawanya rasa perasaan. Nah, ini banyak orang spiritual yang terganggu pikirannya konslet, akhirnya membunuh anaknya, ngetengi anaknya itu gara-gara katanya dapat wahyu dari Tuhan, padahal kasukman. Jadi nggak bisa diwedar karena memang di level kebenaran ini itu orang-orang yang tercerahkan. Contoh lain mas, lah bencana alam ini kan kebenaran, bentuk cinta kasih sayang sama Tuhan dari Tuhan. Oh, bencana alam kok cinta kasih sayang Tuhan teman. Lah karena bumi dalam merefleksi dirinya ya begitu mas, karena bumi perlu menyetabilkan, menyelaraskan kemurnian, sehingga yang tidak murni akan dihabiskan. Itulah bentuk cinta kasih sayang Tuhan. Kan terkesan sadis teman. Itu bukan salah benar, bukan salah baik buruk mas, itu kebenaran. Lah, Tuhan tuh mainnya di ranah benar ini, bukan di ranah salah dan benar. Nah, untuk kita tahu yang kita lakukan itu benar, ya harus jadi makhluk suci. Kalau di manusia ya yang ada salah dan benar. Salah menurut orang banyak, benar menurut orang banyak. Dan yang kita kejar adalah di atasnya salah benar. Di atas salah benar, di salah benar, di salah benar baik ya mas. Di atasnya ada kebenaran yang absolut atau kebenaran yang mutlak atau kesadaran murni. Di atasnya itu apa mas? Tidak ada apa-apa. Karena baik dan buruk ini pecahannya Sang Yang Tunggal. Nah, Sang Yang Tunggal ini atau Nur Muhammad ini dinamakan namanya Tunggal, kebenaran. Di atasnya ini mas, ya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tadi, atau Tankin Noyong apa, atau Sang Yang Toyo tadi. Nah, yang kita tembus adalah Sang Yang Toyo, atau tidak ada apa-apa. Tempat dulu kita dicipta. Nah, kalau kita masih budek di masalah-masalah benar ini ya repot. Tapi kembali ke pokok bahasan adalah yang kita kaji adalah kesadaran. Hanya kesadaran inilah kita bisa mampu melewati dimensi-dimensi, sehingga menentukan dalam laku gelarnya atau dalam pengamalan kehidupannya ini ditentukan dari patrap samadinya ya. Sedangkan patrap samadinya
lagi adalah mengkontinyukan atau mendapatkan kesadaran kok dalam kehidupan hari-hari tidak sadar. Jangan berkesadaran, sadar we ora. Berarti kan dia disadar naluri ini mas. Sak mentekin nafsu jalan kan gitu. Nah ini patrat sama ini mesti ada konkret. Mesti ada masalah ini. Nah inilah diperlukannya ibadah. Adanya masalah juga di kehidupan salah benar mas. Ya intinya kesadaran ya mas. Nah inilah kesadaran ini yang kita kaji Pak dan kesadaran nanti kita akan tahu sendiri itu ya tahu gitu. Terus yang terakhir apa ya, tentang keseriusan. Kalau Mantri mengatakan 3 hal: sadar, sabar, dan konsisten. Gak usah kakek lah, kita ambil kontinunya saja. Makanya mesti kangelan ya. Gini, untuk bisa naik level sadar, setidaknya kita kontinu saja. Jadi kontinu kan apa mas? Yang sudah diberikan. Ora apa-apa dari titik, tapi kan kontinu, mesti sampai. Kan targetnya jelas, sampai dimensi Tuhan ya. Selebihnya nikmati aja, nikmati saja. Atau lakukan saja dengan kontinu, dengan motivasi yang diberikan oleh para kadang. Nanti pada akhirnya nanti kan nyampe, karena Tuhan ini melihatnya itu sepiro lakune ya semono mulai. Karena kontinu ini untuk meningkatkan keimanan atau keyakinan. Nanti dengan keimanan ini kita bisa naik level. Dan keimanannya tadi atau 5 sifat tadi itu mulai pasrah, menerima, mempersilakan, merasakan, dan menebar cinta kasih sayang ini, kalau 10%, yuk jangan mengayal jadi duit ini raiso. Karena takarane Tuhan ini sabdo dadi itu ya tergantung keimanan tadi. Kalau bisa 100% bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Maksudnya bukan kita jadi Tuhan, tidak. Maksudnya tubuh kita dipakai oleh Tuhan dalam meneruskan perjalanannya dalam penyebaran cinta kasih Tuhan ini. Ya, continue. Yo intinya continue. Mungkin begitu mas. Selebihnya kita atau di sharing-sharingan dulu, tanya atau di luar video ini ya mas. Pertanyaannya di luar ini aja kan, atau ya ditambahkan. Jadi pertama adalah sifat dan sikap daripada sedulur rapat kalimat manter. Yang kedua itu nanti dipatrakan untuk mencapai kesadaran. Nah, untuk mendapatkan kesadaran yang dituju, ya harus continue. Continue itu apa bro? Tekun apa? Ajak. Tekun. Teman-teman. Oke, terima kasih. Katanya cukup. Kita lanjut di luar kadangan. Biasa ada hal yang penting yang nggak boleh di-upload. Itu nanti menimbulkan miss. Karena penduduk bumi kadang-kadang nggak siap. Rahayu.